baru ruang lingkup manajemen, baru fungsi-fungsi daripada manajemen yang dikenal dengan POAC, Planning, Organizing, Executing, dan Controlling. Itu di dalam pertemuan kita yang pertama. Sementara yang dalam pertemuan kita yang kedua, kita sudah membahas dasar-dasar dalam manajemen operasional. Kita mulai dari definisi manajemen operasional dan beberapa ruang lingkup daripada manajemen operasional, baru isu-isu daripada manajemen operasional. Di dalam pertemuan yang ketiga ini, kita coba mengambil topik manajemen operasi jasa, yang artinya bagaimana kita bisa mengelola, memanage segala aktivitas unit bisnis kita di bidang jasa. Jadi ada 6 materi secara khusus yang disampaikan di sini. Yang materi yang pertama kita mulai daripada pengertian dulu, pengertian jasa. Materi yang kedua itu sektor-sektor apa saja yang masuk kepada industri jasa. Materi yang ketiga yaitu karakteristik daripada jasa. Materi yang keempat, prinsip-prinsip dalam manajemen jasa. Materi yang kelima, faktor daripada kesuksesan yang berkesinambungan dalam industri bisnis jasa. Dan materi yang keenam, yang terakhir, yaitu isu-isu berkaitan dengan manajemen jasa atau pelayanan. Kita mulai saja daripada pengertian dulu, pengertian daripada jasa. Jadi saya sudah sajikan sini pengertian dasarnya, bahwasanya jasa itu adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Artinya, kalau kita membeli barang, tentu ada peralihan, ada perpindahan tangan antara satu pemilik dengan pemilik lainnya. Sementara di jasa sendiri tidak ada perpindahan kepemilikan, karena sifatnya tidak tampak. Selanjutnya, untuk memperlengkapi definisi jasa ini, saya mencoba mengutip 2 definisi dari 2 buku. Yang pertama, definisi dari Max Sefer tahun 2000, di mana mengartikan jasa adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kegunaan psikologis. Sementara menurut Erikson tahun 2005 dalam bukunya mengartikan jasa atau pelayanan itu suatu kegiatan, proses, dan interaksi, serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan. Ada kata perubahan, ya kan? Arti sini bukan perubahan dalam yang kita katakan tadi, perubahan dalam kepemilikan, tetapi perubahan dalam sikap berlaku. Apakah dengan mendapatkan jasa tertentu seseorang bisa berubah tindakannya, berubah perilakunya, dan sebagainya. Selanjutnya, definisi jasa tergantung pada pendekatan atau cara pandang. Pendekatan yang pertama, menekankan jasa sebagai kegiatan yang merupakan objek pertukaran. Yang kedua, pendekatannya itu pelayanan yang dijelaskan sebagai pandangan terhadap penciptaan nilai. Ada kata nilai. Tentu ketika seseorang mendapatkan suatu jasa, tentu seseorang akan memperoleh nilai manfaat, nilai kegunaan. Dan ketiga, baru nilai kepuasan. Konsumen tentu berharap ada kepuasan yang bisa diterima ketika konsumen itu memperoleh suatu jasa dari pihak si pemberi jasa dalam konteks suatu perusahaan. Pandangan yang ketiga yang lebih luas menyatakan bahwa peran pelanggan dan penekanan pada nilai penggunaan jasa sehingga pelayanan merupakan kegiatan proses, kinerja, interaksi, pengalaman, dan solusi terhadap berbagai permasalahan pelanggan. Materi kedua dapat kita lihat itu apa saja sih yang merupakan sektor di dalam industri jasa. Dapat kita lihat di sini yang pertama sektor pemerintah yang meliputi pengadilan, pelayanan ketenagakerjaan, rumah sakit, lembaga pemberi pinjaman, militer, kepolisian, pemadam kebakaran, kantor pos, lembaga pembuat peraturan. Nah, lembaga pembuat peraturan ini seperti apalah ya, perwakilan rakyat, dan sekolah-sekolah berada dalam bisnis jasa.
Sektor yang kedua itu sektor nirlaba, swasta. Nirlaba artinya organisasi yang tidak menghasilkan laba. Itu nirlaba. Dalam hal ini yang yang digawangi oleh pihak swasta. Itu seperti museum, badan amal, gereja, perguruan tinggi, yayasan, dan rumah sakit yang berada dalam bisnis jasa. Yang ketiga, sektor bisnis. Artinya kalau sektor bisnis itu akan memperoleh keuntungan atau profit. Meliputi perusahaan penerbangan, bank, hotel, perusahaan asuransi, firma hukum, perusahaan konsultan, manajemen, praktik kedokteran, perusahaan film, perusahaan perbaikan, dan sebagainya. Sektor yang keempat yaitu produksi, seperti operator komputer, akuntan, karyawan, staf hukum. Ada kata karyawan di sini contohnya. Kenapa karyawan dikatakan sebagai sektor produksi? Karena pada dasarnya itu karyawan merupakan aset, ya, aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi. Karyawan itu akan memberikan tenaganya, akan memberikan pikirannya, akan memberikan waktunya kepada suatu organisasi atau perusahaan. Itulah makanya dikatakan karyawan itu sebagai sektor produksi, ya kan? Indikator produksinya tadi seperti yang saya katakan, karyawan akan memberikan tenaganya, pikirannya, dan waktunya. Yang kelima, sektor eceran meliputi kasir, pegawai, tenaga penjualan, dan petugas layanan pelanggan yang semuanya memberikan jasa. Kalau tenaga penjualan seperti customer service ya, di depan suatu bank, ya kan, hotel, dan sebagainya. Segelhorn diikuti oleh Ciptono bahwa berdasarkan World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia, bahwasanya sektor jasa itu dikelompokkan ke dalam 12 kategori utama. Yang pertama, jasa finansial. Ini seperti perbankan, komersil, retail banking, kartu kredit, valuta asing, dan manajemen portofolio. Jasa komunikasi seperti jasa pos, telekomunikasi, kurir, transmisi data, kantor berita, dan distribusi film. Yang ketiga, jasa transportasi. Yang keempat, jasa asuransi. Yang kelima, jasa konstruksi, seperti reparasi atau rehabilitasi, pembangunan, dan pemeliharaan gedung. Kalau jasa konstruksi yang paling terkenal di Indonesia itu perusahaannya Wika ya. Wika itulah yang akan banyak membantu pemerintah dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, ya, gedung-gedung, pemerintahan, dan sebagainya. Yang keenam, jasa pendidikan seperti sekolah, universitas, lembaga pelatihan atau kursus. Selanjutnya yang ketujuh, jasa bisnis ya, meliputi sektor properti, sewa peralatan, dan sebagainya. Yang kedelapan, jasa kesehatan itu seperti rumah sakit, konseling, penasehat, psikiatris, dan sebagainya. Yang kesembilan, jasa perdagangan. Yang kesepuluh, jasa personal seperti salon kecantikan, konsultan. Jasa personal tentu seseorang yang memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkan, seperti konsultan manajemen, ya kan, tentu seseorang yang mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam konteks menyelesaikan berbagai permasalahan manajerial, ya kan, bisnis, pengembangan perusahaan, dan sebagainya. Yang ke-11, jasa hotel dan restoran. Yang ke-12, jasa rekreasi dan budaya kultural. Dapat kita lihat bersama-sama di dalam materi lah ya. Dan selanjutnya, karakteristik jasa secara umum ada 4. Yang pertama, intangibility. Artinya jasa tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasa, tidak dapat dicium, tidak dapat didengar, atau tidak dapat diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Konsep intangibility ini memiliki 2 pengertian. Yang pertama, sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasakan. Yang kedua, sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, tidak mudah dirumuskan, dan tidak mudah dipahami secara rohania. Baru karakteristik yang kedua itu heterogeneity, variability, atau inkonsistensi. Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standard output. Artinya terdapat banyak variasi bentuk, terdapat banyak kualitas, terdapat jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. Karakteristik yang ketiga, inspirability. Dalam hal ini, kalau kita ketahui bahwasanya barang biasa diproduksi terlebih dahulu. Selanjutnya barang tersebut dijual, kemudian bisa dikonsumsi oleh konsumen. Sementara
kalau jasa umumnya dijual terlebih dahulu, kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Ini sudah sajikan contoh sederhananya itu praktik dokter gigi, di mana kalau praktik dokter gigi tentu harus mempromosikan dulu, ya kan, jasa praktiknya dengan cara membuka praktik, mendirikan pelang namanya, dan gitu ya. Baru ketika ada konsumen, maka sang dokter akan memberikan layanan jasanya. Tentu masing-masing konsumen kan berbeda-beda kebutuhannya, berbeda-beda permasalahannya. Tentu sang dokter juga akan memberikan solusi yang berbeda-beda juga terhadap atau tergantung kepada penanganan permasalahan yang dihadapi setiap oleh konsumen atau pasien. Selanjutnya yang keempat karakteristiknya itu perishability, artinya jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu mendatang, tidak dapat dijual kembali atau tidak dapat dikembalikan, ya kan? Sebagai contoh di sini sebenarnya saya berikan kamar hotel yang tidak dihuni. Ketika kamar hotel itu tidak laku dalam satu hari ini, tentu kamar hotel tersebut tidak ada di peminatnya, kan gitu ya, tidak ada yang akan dijual kepada konsumen. Selanjutnya prinsip-prinsip dalam manajemen jasa dapat kita lihat dalam buku, bahwasanya hakikatnya adalah berfokus pada pemahaman atas cara-cara mengelola bisnis dalam konteks kompetisi atau persaingan jasa, di mana jasa dalam pengertian luas merupakan kunci sukses dalam memenangkan pelanggan. Artinya, bahwasanya dalam prinsip manajemen jasa itu bagaimana perusahaan bisa mengelola, mengendalikan aktivitasnya supaya bisa bersaing atau berkompetisi dengan perusahaan jasa sejenisnya. Perusahaan jasa harus bisa memberikan kualitas pelayanan yang terbaik sehingga konsumen dapat memperoleh nilai kepuasan. Jadi inti daripada nilai dari jasa adalah nilai kepuasan yang bisa diterima konsumen. Ketika perusahaan jasa tidak mampu memberikan nilai kepuasan, tentu konsumen tidak akan berharap kembali lagi menggunakan jasa oleh perusahaan tersebut. Makanya dalam konteks ini bagaimana perusahaan jasa itu bisa memberikan kontribusi dengan pelayanan terbaik sehingga dapat memberikan nilai kepuasan kepada konsumen. Selanjutnya, Grondros dalam bukunya Sisiptono ada 4 elemen utama dari manajemen jasa. Dapat kita lihat bersama ini. Yang pertama, pemahaman atas nilai-nilai yang didapatkan pelanggan melalui proses konsumsi atau penggunaan penawaran organisasi, dan pemahaman atas kontribusi jasa atau layanan, baik secara terpisah maupun terintegrasi dengan informasi, barang fisik, atau bentuk-bentuk tangible lainnya terhadap nilai-nilai pelanggan, pemahaman atau persepsi pelanggan terhadap kualitas total dalam relasi pelanggan yang memfasilitasi nilai tersebut, dan dinamika persepsi pelanggan sepanjang waktu. Sama seperti prinsip yang tadi, bahwasanya perusahaan harus mampu memberikan nilai kepuasan kepada pelanggan sehingga si konsumen atau penikmat jasa tadi bisa mempersepsikan, bisa memberikan pendapat, ya kan, terhadap nilai yang diperoleh atas pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua, pemahaman atas kemampuan organisasi meliputi seperti sumber daya manusia, teknologi, sumber daya fisik, sistem, dan pelanggan dalam menghasilkan dan menyampaikan nilai dan persepsi kualitas tersebut. Tentu di dalam suatu organisasi seperti yang pernah kita bahas di pertemuan pertama kemarin, bahwasanya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu terdiri dari sumber daya manusia, gitu ya. Baru modal, money, uang. Baru sumber daya peralatan, ya kan, fisik yang digunakan. Baru bahan baku, material yang digunakan. Metode, cara, dan market atau pasar. Jadi di antara semua itu, di dalam industri jasa, yang paling penting sumber dayanya adalah sumber daya manusia. Kenapa sumber daya manusia paling penting? Karena SDM itulah, personel itulah yang akan melakukan, yang merencanakan, yang melaksanakan aktivitas jasa. Sementara sumber daya lainnya hanya sebagai pendukung, seperti teknologi, kan begitu ya, baru
sumber daya fisik, ruangan, gedung, dan sebagainya. Sistem yang digunakan itu hanya sebagai pendukung. Tetapi yang melakukan itu adalah personel atau orang itu sendiri, sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga perlu seleksi atau pemilihan sumber daya manusia yang baik, yang berkualitas ketika ingin ditempatkan yang berhubungan langsung dengan konsumen. Jadi ya, banyak orang yang pintar tetapi tidak mampu bisa berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain. Banyak yang jago pemasaran, ya kan, banyak ahli-ahli pemasaran, tetapi belum tentu mampu dia bisa menjual produk kepada konsumen. Karena itu berkaitan dengan komunikasi juga, cara kita menyampaikan, ya kan, cara kita bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain bisa memperoleh atau menggunakan produk kita. Yang ketiga, pemahaman atas cara mengembangkan dan mengelola organisasi dalam rangka mewujudkan nilai dan persepsi kualitas yang diharapkan. Dengan ini tentu supaya bisa memberikan kualitas pelayanan yang baik, maka perlu dibuat standar operasional prosedur (SOP). Gitu ya. Sebagai contoh, berapa lama seorang customer service bisa melayani konsumennya? Apakah dalam waktu 5 menit, 10 menit bisa menyelesaikan atau memberikan pelayanan terbaik? Baru berapa lama seorang dokter bisa menangani ketika menjalani operasi? Gitu ya, itu jasa juga. Yang keempat, pengoperasian organisasi sedemikian rupa sehingga nilai dan persepsi kualitas yang diharapkan bisa diwujudkan dan tujuan semua pihak yang terlibat seperti organisasi, pelanggan, dan pihak lainnya dapat dicapai. Dengan demikian, dapat kita lihat di sini, manajemen jasa berfokus pada identifikasi nilai-nilai dan persepsi kualitas yang diharapkan pelanggan. Dalam kompetisi jasa, pemahaman atas proses penciptaan dan penyampaian nilai dan kualitas tersebut, serta pengelolaan sumber daya organisasi dalam rangka mewujudkan kriteria nilai berbasis jasa tersebut. Seperti yang kita katakan tadi, industri jasa atau perusahaan jasa harus mampu menciptakan nilai kepuasan pelanggan di dalam memberikan pelayanannya. Dan akhirnya konsumen atau pelanggan akan memberikan penilaian dalam bentuk persepsi atau pandangan mereka terhadap daripada kinerja pelayanan yang diberikan oleh industri atau perusahaan jasa tadi. Di sini dapat kita lihat 6 prinsip utama manajemen jasa. Saya hanya membacakan saja, nanti kita lebih lanjut bisa berdiskusi ya. Elemen pertama itu profit equation dan logika bisnis. Prinsipnya persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa mempengaruhi laba. Deskripsinya keputusan menyangkut efisiensi eksternal dan efisiensi internal, seperti kepuasan pelanggan dan produktivitas modal serta tenaga kerja harus diintegrasikan secara total. Elemen yang kedua, wewenang pengambilan keputusan. Prinsipnya pengambilan keputusan harus disentralisasikan sedekat mungkin pada titik kontak antara organisasi dan pelanggan. Ada kata desentralisasi. Ini lawan kata daripada sentralisasi. Kalau sentralisasi itu terpusat. Sebagai contoh, kalau terpusat itu keputusan di dalam satu perusahaan itu hanya bisa ditetapkan oleh pimpinan tertinggi, seperti direktur utama, komisaris, presiden, direktur. Itu kalau yang sentralisasi atau terpusat. Sementara kata di sini adalah kata desentralisasi. Berarti lawan katanya itu keputusannya sifatnya dari bawahan, dari pihak bawah baru ke atas, artinya meluas. Setiap orang diberikan kesempatan untuk melakukan pengambilan keputusan. Dalam konteks ini tentu pelanggan diberikan kesempatan untuk mendukung pengambilan keputusan terhadap organisasi. Ketika organisasi jasa melakukan kesalahan, tidak mampu memberikan pelayanan terbaik, tentu pelanggan diberikan kesempatan untuk memberikan keputusan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, memberikan solusi-solusi untuk memperbaiki kinerja industri jasa yang tidak mampu memberikan pelayanan terbaik. Itulah konteks dalam desentralisasi. Jadi konsumen
pelanggan dilibatkan di dalam hal pengambilan keputusan. Itulah konteks daripada desentralisasi. Yang elemen ketiga, struktur organisasi. Organisasi harus distrukturisasi dan difungsikan sedemikian rupa sehingga tujuan utamanya adalah memobilisasi sumber daya dalam rangka mendukung operasional lini depan. Sebagai deskripsinya, kerap kali dibutuhkan struktur organisasi yang ramping tanpa jenjang manajerial yang tidak perlu. Di dalam materi yang pertama sudah kita bahas bahwasannya ada 3 jenjang, level, tingkatan di dalam struktur organisasi. Level yang paling bawah itu kita sebut dengan manajemen lini pertama atau manajemen lini bawah. Itulah disebut sebagai mandor, supervisor, pengawas. Yang kedua, manajemen lini menengah. Inilah disebut sebagai manajer di masing-masing divisi atau departemen. Seperti manajer pemasaran, manajer sumber daya manusia, manajer produksi, manajer keuangan, dan sebagainya. Baru manajemen lini atas. Itulah yang disebut dengan direktur utama, presiden direktur, komisaris. Gitu ya. Sementara di dalam konteks di sini elemen struktur organisasi diharapkan organisasi jasa itu struktur organisasinya harus ramping, sedikit, tidak perlu banyak tingkatan level yang seperti yang kita sebutkan tadi. Sebagai contoh, tadi sudah kita sebut praktik dokter, ya kan, praktik dokter. Di dalam praktik dokter itu tidak perlu harus ada pengawas, supervisor, nggak perlu. Di dalam praktik dokter tadi tidak perlu direktur, tidak perlu manajer keuangan, manajer SDM, ya kan. Di dalam praktik dokter tidak perlu lagi direktur utama, komisaris, presiden direktur. Tetapi di dalam praktik dokter itu tadi bagaimana strukturnya ramping, ya kan, sedikit personilnya. Yang diharapkan hanya nilai yang harus diberikan oleh praktik tadi. Sebagai contoh dalam praktik dokter kan kita ketahui itu ya sebagai lini depan itu kan yang customer service yang menerima konsumen untuk meregistrasi, ya kan, baru para perawat dan itu dokter sendiri. Itu aja sekira strukturnya kan gitu ya, tidak perlu banyak struktur. Inilah konteksnya yang harus dipahami bahwasannya harus membutuhkan struktur organisasi yang ramping tanpa jenjang yang manajerial yang begitu rumit, yang begitu banyak. Elemen berikutnya fokus penyeliaan. Manajer dan penyelia berfokus pada pemotivasian dan pendukungan pada karyawan. Baru sistem imbalan, elemen berikutnya, sistem imbalan difokuskan pada upaya penciptaan kualitas sebagaimana diharapkan dan dipersepsikan pelanggan. Baru elemen yang berikutnya, fokus pengukuran kinerja. Kepuasan pelanggan dan kualitas jasa harus menjadi fokus utama pengukuran prestasi. Baru ada 6 prinsip manajemen jasa yang diberikan Pauline. Yang pertama itu berfokus pada konsekuensi eksternal dari bisnis perusahaan berdasarkan pendapat bahwa kualitas yang dipersepsikan pelanggan mengendalikan profitabilitas. Baru prinsip yang kedua, meskipun keputusan strategik mengenai misi dan konsep pelayanan perlu disentralisasikan dan kenyataannya pelanggan membantu penyedia jasa dalam memberikan pelayanan, sehingga perlu desentralisasi dalam pengambilan keputusan yang dekat dalam hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya ada kalanya pelanggan atau konsumen itu diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Itulah dalam konteks bagaimana kedekatan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Yang ketiga, dalam usaha menjamin fleksibilitas dan kemungkinan mengadakan pemulihan dari kegagalan pelayanan, kontak personil harus diberdayakan, ya kan? Jadi setiap konsumen atau pelanggan itu harus kita rekam jejak komunikasinya seperti teleponnya, sehingga ketika ada permasalahan suatu saat kita bisa memintakan pendapat atau pandangan untuk memberikan solusi-solusi guna memperbaiki kualitas jasa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Makanya dalam satu rumah sakit perlu itu ada kotak saran, gitu ya, ada kotak saran atau nomor kontak pelanggan itu perlu disimpan. Sangat berarti itu suatu saat ketika ada masalah
dalam memberikan pelayanan jasa yang kurang baik. Yang keempat, manajemen dengan budaya pelayanan sportif, mengganti supervisi dengan peraturan. Ada kata budaya pelayanan sportif, itu seperti pelayanan yang tepat waktu, ya kan, bersifat adil, tidak memihak. Artinya karena keluarga saya yang datang, sehingga saya lebih dulu melayani keluarga saya. Nah, itu tentu tidak sportif. Tapi dalam konteks pelayanan sportif, itu harus adil, harus seimbang, harus efisiensi, harus efektif juga. Lalu yang berikutnya, sistem penghargaan harus merefleksikan beberapa pencapaian efisiensi internal. Yang keenam, efisiensi eksternal harus dimulai sepanjang mampu mencapai efisiensi internal. Efisiensi seperti yang pernah kita bahas itu berbicara tentang penghematan biaya. Tapi kalau efisiensi internal, bagaimana kita berupaya untuk menghemat pengeluaran operasional internal kita. Menurut Rin, dalam Aryani, ada beberapa prinsip manajemen dalam perencanaan dan penentuan operasional industri jasa. Yang pertama, permintaan pelanggan menentukan sistem pelayanan. Sama seperti tadi dalam praktik dokter. Apa sih sebetulnya permasalahan yang dialami oleh pasien? Tentu ketika mendengar keluhan pelanggan, si dokter tadi langsung memberikan pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan dari si pasien. Yang kedua, permintaan pelanggan harus diidentifikasi, harus dipahami, dan diprediksi. Yang ketiga, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional dipengaruhi oleh dan memberikan kontribusi pada proses manajemen permintaan. Yang keempat, manajemen permintaan merupakan kunci sistem penyampaian jasa. Yang kelima, dinamika lingkungan industri jasa eksternal harus diidentifikasi dan diantisipasi. Yang keenam, sistem manajemen permintaan bukan sistem yang kompleks dan efektif. Selanjutnya di materi dapat kita lihat faktor kesuksesan yang berkesinambungan dalam industri jasa. Yang pertama dapat disebut dengan value-driven leadership. Kesuksesan organisasional membutuhkan nilai-nilai organisasional yang mampu menginspirasi dan memandu setiap penyedia jasa dalam menumbuhkan komitmen dan motivasi untuk memberikan layanan terbaik bagi para pelanggan. Selanjutnya yang kedua, strategic focus. Sistem nilai yang jelas memfasilitasi pengembangan strategi inti dalam rangka menciptakan nilai pelanggan. Fokus strategik menginspirasi inovasi dan memberikan panduan jelas mengenai apa yang perlu dirubah dan apa yang tidak akan diubah. Yang ketiga, executional excellence. Pelanggan tidak mengalami strategi, namun mereka mengalami implementasi nyata strategi. Misalnya produk total. Karena pada umumnya, untuk bisa bersaing, untuk bisa maju, untuk bisa berkembang, maka perusahaan harus menerapkan berbagai strategi untuk memenangkan persaingan. Dan penerapan dari strategi itulah yang menjadi impact atau dampak terhadap konsumen atau pelanggan. Yang gitu ya, apapun strategi yang kita lakukan, cara-cara yang kita lakukan, ya kan, tentu akan berdampak terhadap konsumen atau pelanggan. Karena konsumen itulah sebagai objek kita, objek dari penerapan strategi tadi. Yang keempat, control of destiny. Perusahaan jasa unggul mengendalikan nasibnya sendiri melalui sejumlah cara. Di antaranya, menaikkan standar keunggulan secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan diferensiasi, kompetitif, dan loyalitas pelanggan. Berekspansi dan berkembang dalam batas-batas kapabilitas organisasi. Berfokus pada nilai-nilai yang dibutuhkan para pelanggan sasaran dan merealisasikannya melalui inovasi dan investasi terus-menerus, bertindak layaknya perusahaan swasta, dan seterusnya. Nanti bisa lanjut dibaca di dalam materi. Yang kelima, trust-based relationship. Trust atau kepercayaan, mencerminkan keyakinan bahwa pihak lain mampu dan akan memenuhi setiap janji eksplisit dan implisitnya. Kepercayaan atau trust terbentuk sebagai hasil dari persepsi terhadap kinerja masa lalu, penilaian terhadap kompetensi pihak lain, dan fairness atau kesediaan untuk memenuhi janji. Yang keenam, investment in employee success. Perusahaan jasa unggul
berinvestasi dalam menarik, menumbuh kembangkan, dan mempertahankan karyawan-karyawan bertalenta yang memiliki nilai-nilai selaras dengan nilai-nilai organisasi. Jadi, karyawan-karyawan atau sumber daya manusia yang berkompeten, yang bertalenta, yang mampu mendukung pencapaian tujuan-tujuan organisasi, yang mendukung kemajuan organisasi itu harus dipertahankan, harus dijaga. Bagaimana menjaganya? Tentu perusahaan harus menghargai karyawan-karyawan yang bertalenta, yang berkinerja baik, ya kan? Karena karyawan-karyawan seperti itulah yang merupakan aset yang perlu dijaga oleh perusahaan. Dan bahkan perusahaan harus mampu berinvestasi terhadap karyawan tersebut dengan cara meningkatkan keterampilan mereka, meningkatkan pengetahuan dari karyawan-karyawan yang berprestasi tadi, ya kan? Berikan mereka pelatihan-pelatihan, pengembangan, ya kan? Kalau ada kinerja mereka yang baik, berikan seperti bonus, ya kan? Apakah itu bonusnya jalan-jalan dan sebagainya, itu harus disediakan oleh perusahaan. Kesediaan perusahaan itulah dalam bentuk investasi tadi disebut. Begitu ya. Yang ketujuh, acting small berarti purposely treating customer personally. Hal ini sangat penting dalam bisnis jasa dikarenakan jasa pada hakikatnya adalah kinerja yang disampaikan oleh sumber daya manusia dan pelanggan berinteraksi dengan karyawan yang melayaninya. Yang kedelapan, brand cultivation. Merek yang kuat sangat penting bagi perusahaan jasa karena bisa meningkatkan kepercayaan atau trust pelanggan terhadap jasa yang sifatnya intangibility. Jadi merek yang kuat itu tentu tidak mudah dibentuk, tidak mudah untuk menciptakan itu. Merek yang kuat itu, maka perusahaan harus berupaya memberikan kinerjanya dulu, memberikan pelayanan terbaiknya dulu, kan gitu ya. Tentu dengan kinerja perusahaan yang baik akan dinilai oleh pelanggannya. Dengan pelanggan yang setia, tentu akan menciptakan merek yang kuat, kan gitu ya. Yang berikutnya yang ke-9 itu generosity, merefleksikan komitmen sosial organisasi. Baru materi yang berikutnya, isu-isu manajemen jasa, itu ada desain jasa, pembelian jasa, internasionalisasi jasa, dan yang keempat, kualitas, produktivitas, dan profitabilitas. Nanti lebih lanjut, isu-isu ini akan kita bahas untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, untuk desain jasa nanti kita mulai untuk minggu depan, desain jasa, dan selanjutnya. Dapat kita lihat desain jasa itu mencakup kegiatan untuk menjelaskan dan mendetailkan jasa atau pelayanan, sistem pelayanan, dan proses penyampaian jasa. Saya rasa itu saja singkatnya daripada materi saya. Nanti lebih lanjut dapat dilihat di dalam materi kita. Untuk selanjutnya saya buka ruang diskusi kepada kita bagi yang ingin menyampaikan atau bertanya atau berdiskusi dalam hal yang lainnya boleh, silakan.